Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, atur nuhun Ibu Bapak sadayana wargi abdi sadayana di SD Negeri 1 Cidulit anu kersa ieu waktosna kangge diajar sasaran. Kita akan belajar sama-sama ya di sini Ibu Bapak. Saya juga masih belum ahli sebenarnya. Cuman untuk share ilmu itu tidak ada salahnya. Oke. Ibu Bapak semuanya, yang akan saya angkat di sini adalah mengenai budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu untuk apa sih? Nah, Ibu Bapak, agar kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah, kita harus punya ilmunya nih. Ilmunya ternyata ada 6 nih yang harus kita kuasai agar kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Ilmu yang pertama adalah menciptakan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ini kita akan belajar bagaimana nih caranya menciptakan disiplin dan mengetahui nilai-nilai kebijakan universal itu seperti apa. Yang kedua, kita juga harus mengetahui teori motivasi. Terus ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi motivasi itu apa sih hubungannya dengan pembelajaran? Hukuman itu apa sih hubungannya dengan pembelajaran? Penghargaan apa hubungannya? Restitusi apa sih? Ya, kita kemarin udah membahas restitusi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang restitusi. Lalu ada nomor 3, keyakinan kelas. Apa sih Pak bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas? Kan ada peraturan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Saya sampaikan bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah 2 hal yang berbeda. Lalu selanjutnya nomor 4, kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai guru kita harus tahu kebutuhan dasar murid-murid kita untuk apa? Nanti saya jelaskan. Lalu nomor 5, kita akan belajar 5 posisi kontrol. Yang kemarin kita jelasin ada sebagai penghukum, ada sebagai teman. Kita juga harus tahu untuk apa. Nanti kita jelaskan. Dan yang terakhir kita akan belajar segitiga restitusi. Oke. Yang pertama, kita akan menjelaskan apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini pengertian disiplin positif ya Ibu Bapak. Banyak guru berpendapat bahwa kalau saja peserta didik dapat disiplin, pasti mereka akan mudah untuk belajar. Benar nggak Bu? Kamu tahu dari wae, kurang belajar. Kamu tahu melupakan wae. Betul kan? Bahkan kita sering menggunakan kekerasan agar anak didik kita menjadi disiplin. Tapi Ibu Bapak harus tahu penerapan disiplin dengan kekerasan itu adalah salah. Ya, karena itu bukan disiplin Bu Bapak, itu adalah memaksa peserta didik. Jadi disiplin yang positif itu artinya adalah seseorang atau murid tersebut bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi disiplin positif itu dari dalam dirinya Bu. Dan dalam dirinya dan mengetahui tentang kebijakan universal. Nah, ini ada kata-kata kebijakan dan universal. Kebajikan, maaf ya. Universal itu artinya menyeluruh. Untuk di Indonesia hukum. Ya, berarti di luar negeri juga sama tuh nilai kebajikannya. Misalnya seperti ini. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif yang ada pada diri manusia seperti jujur, bertanggung jawab, saling menghormati dan lain-lain. Sedangkan kebajikan universal artinya sifat positif yang ada pada manusia dan berlaku di seluruh dunia. Gini contohnya Bu, kalau di Indonesia jujur adalah perbuatan baik tidak? Baik kan? Di Amerika juga baik kan? Gak mungkin di Indonesia jujur baik, di negara Zimbabwe jujur itu perbuatan yang salah, tidak kan? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu berlaku di seluruh dunia. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di
Indonesia, nilai kebajikan yang diharapkan ada dalam diri peserta didik. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Kebajikan universal di peserta didik itu cukup dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, siswanya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus harus berakhlak, harus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Itu nilai kebajikan universal yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut. Nah, masih berhubungan dengan disiplin positif ya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Ingat ya Bu, jangan dimarahin, jangan dipaksa untuk berdisiplin karena itu bukan disiplin, itu memaksa anak. Kita lanjut ke poin nomor 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ibu Bapak, di sini di nomor 2 ini banyak sekali yang harus kita pahami. Dan saya ingin ya Ibu Bapak dengan saya itu satu frekuensi. Artinya kita mengerti sama-sama. Motivasi itu apa sih? Hukuman itu apa sih? Penghargaan itu apa sih? Dan yang terakhir restitusi itu apa? Jadi jangan salah mengartikannya. Kita mulai dari yang pertama, motivasi. Nah, kita sudah tahu arti motivasi itu adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, dorongan ini ada yang dari luar, Ibu. Ini yang penting ya. Dorongan itu ada yang dari luar dan dari dalam. Saya mau kasih contoh nih Bu Yana, Bu Nelly. Kalau saya sebagai guru, saya berangkat ke sekolah itu karena takut dimarahin oleh kepala sekolah. Itu motivasi saya berangkat ke sekolahnya dari dalam diri apa dari luar? Dari luar, karena ada orang yang mau memarahi saya. Lalu saya juga berangkat ke sekolah selain karena takut dimarahi, karena ingin mendapat pujian dari Bu Nelly, dari Bu Rema. Oh si Pak Dani rajin ya. Berarti saya itu jadi gurunya karena motivasi eksternal. Menurut Ibu Bapak bagus nggak motivasi seperti itu? Kurang baik ya, karena ketika nggak ada yang uji kita jadi malas. Ketika nggak ada kepala sekolah jadi malas. Motivasi yang terbaik itu adalah dari dalam diri. Ya, karena kalau motivasi dalam diri itu, saya ke sekolah ini karena ingin menjadi guru yang baik, ingin menjadi guru yang disiplin. Itu motivasi internal. Jadi motivasi internal itu akan bertahan lama sekali. Nah itu yang harus Ibu Bapak tanamkan di murid-murid kita. Kebanyakan coba Ibu ditebak beberapa kali. Anak sekolah karena takut dimarahi kan, dari luar motivasinya. Lalu anak kenapa sekolah? Aku happy jajanan. Motivasi dari luar. Jarang sekali anak-anak yang sekolah karena ingin belajar. Betul kan? Sangat jarang. Jadi gini ya Ibu Bapak, Diana dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu eksternal ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, eksternal juga. Nah yang paling kuat adalah internal, nomor 3, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayai. Itu motivasi kita udah satu frekuensi kan, udah ngerti ya, internal dan eksternal. Sekarang yang kedua, hukuman. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini 3 hal yang sangat-sangat berbeda. Kita harus satu frekuensi dulu. Kita akan membahas hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku dan biasanya pelaku tersebut tidak rela, sehingga pemberian hukuman berdampak negatif atau buruk pada kejiwaan perilaku para pelaku, seperti timbulnya sifat dendam. Contoh hukuman adalah ini, contoh kasusnya, ketika Adit lupa membuang sampah di kelas, lalu Adit dihukum untuk berlari 10 keliling oleh gurunya. Itu yang namanya hukuman itu tidak nyambung dengan apa yang dia lakukan. Nah hukuman biasanya tidak berhubungan langsung dengan kesalahan yang dibuatnya, dan biasanya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Misalnya kan di kelas ada jangan dibuang sampah gitu ya, hukumannya harus piket misalnya. Tapi karena ada guru yang nggak tahu kebiasaan di kelas, si guru itu langsung dihukum, kamu lari 10 keliling. Itu dihukum.
Oke, beda dengan konsekuensi nih. Konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan. Jadi si anak tersebut sudah mengetahui, oh kalau orang melakukan ini pasti akibatnya kieu. Jadi anak itu sudah sadar ya. Contoh, konsekuensi adalah ketika Adit lupa membuang sampah di kelas, Adit tahu bahwa konsekuensinya adalah Adit harus membantu piket kelas. Konsekuensi biasanya didasari oleh pelaku dan pelaku secara sukarela menjalankannya. Jadi tidak akan menimbulkan dendam. Konsekuensi juga biasanya sesuai dengan kesepakatan kelas. Beda ya, konsekuensi dan hukuman sangat berbeda. Tapi dua-duanya masih belum bagus. Ada yang paling bagus ibu bapak. Yang ketiga adalah restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, maka dosen berkata seperti ini. Restitusi adalah proses komunikasi antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terbaik untuk masalah mereka. Jadi ketika murid berbuat kesalahan, jadi kita tidak hanya melihat keyakinan kelas, kamu dihukum seperti itu, enggak, tapi murid mencari sendiri, oh iya, saya salah. Untuk memperbaiki kesalahan ini, saya harus melakukan ini. Bisa aja di keyakinan kelas ditulis dia harus membantu piket, tapi karena dia ingin memperbaiki kesalahan itu secara pribadi, dia akhirnya membuang sampahnya sendiri. Saya juga berjanji tidak akan pernah membuang sampah lagi di kelas. Jadi dengan restitusi, anak belajar berdisiplin, bertanggung jawab dengan kesalahannya. Dan tentu saja restitusi itu ada dua aktor. Ada gurunya, ada siswanya. Ngobrolnya dengan suasana yang tenang. Oke? Itu restitusi ya. Ada dua aktor. Kita ngobrol dengan murid. Kalau hukuman juga ngobrol sama, cuma beda suasananya. Misalnya murid melakukan kesalahan, langsung kita kan tensinya tinggi, itu hukuman. Ya, kalau konsekuensi, guru tidak mau, tidak membiarkan anak untuk mencari solusinya. Sudah ada di peraturan seperti ini, itu aja. Kalau restitusi, si anak dibiarkan mencari solusinya sendiri. Oke? Sudah clear ya? Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti kita akan lebih fokus ke restitusi, karena restitusi adalah cara yang terbaik untuk menghadapi sebuah masalah. Kita lanjut. Nah, ini penghargaan. Ini Bapak Ibu yang pernah berpikir bahwa memberi penghargaan adalah paling bagus, ternyata tunggu dulu. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang yang telah berhasil melakukan sesuatu. Tapi dalam dunia pendidikan, pemberian penghargaan jika tidak hati-hati ternyata berdampak buruk juga kepada peserta didik. Penghargaan dan hukuman itu sama-sama mempunyai dampak yang buruk, Ibu Bapak. Ini misalnya, penghargaan dapat membuat orang, penghargaan dapat membuat orang yang tidak diberikan penghargaan merasa menjadi orang yang gagal di kelompoknya. Kita hanya memberikan penghargaan kepada satu orang. Murid kita ada 29 yang lainnya merasa gagal karena dia tidak dikasih penghargaan. Harusnya kalau kita mau mengasih penghargaan, semuanya harus dikasih. Ya, penghargaan seperti hukuman sebenarnya. Menimbulkan dendam juga loh, Bu. Si eta hukum di daerahnya. Ternyata orang tahu, Bu. Ya, jadi kita harus hati-hati dalam memberikan penghargaan. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan sehingga kehilangan motivasi intrinsiknya. Saya mah sekolah teh rajin karena si bapak sepuji wae terus sampai karena setiap hari dipuji. Karena berarti dia pengen dipuji sekolah itu sama guru, bukan dari motivasi internalnya. Oke, lanjut ke nomor 3. Opat deui. Saudara, keyakinan kelas. Nah, ini bisa ya dibuat sangat-sangat simpel. Sebenarnya materi ini tuh yang paling lama ketika saya belajar untuk membuat keyakinan kelas. Karena untuk membuat keyakinan kelas, saya harus bertemu dengan murid untuk mendiskusikan peraturan kelas lalu merubahnya dengan keyakinan kelas. Oke. Nah, Ibu Bapak, ada sebuah pertanyaan yang menarik di sini. Mengapa keyakinan kelas? Bukannya sudah ada peraturan kelas? Ngerti? Berarti keyakinan dan peraturan adalah dua hal yang berbeda. Karena peraturan dan
keyakinan kelas adalah dua hal yang berbeda, peraturan lebih terlihat sebagai hal yang bisa atau tidak bisa dilakukan. Contohnya, dilarang buang sampah, tidak bisa dilakukan kan? Terus harusnya misalnya jangan mengotori kelas, tidak bisa dilakukan kan? Harus datang jam 7:30, harus dilakukan kan? Beda dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas lebih menunjukkan nilai-nilai kebajikan yang ingin ditunjukkan. Misalnya ini, peraturan kelas yang ada 3, tapi di keyakinan kelas cuma 1, dan eta kemeh. Contohnya gini, dilarang buang sampah ke kelas, 2, jangan mengotori kelas, 3, jangan makan dan minum di kelas. Itu sama dengan keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa kebersihan dan kenyamanan adalah hal yang paling penting di kelas kita. Sama kan? Tapi ada satu hal yang menarik di sini. Untuk membuat keyakinan kelas, jangan pernah kita menggunakan kata negatif. Apa itu kata negatif? Misalnya dilarang. Di keyakinan kelas nggak boleh itu ada kata-kata dilarang. Terus jangan, nggak boleh ada kata-kata jangan di keyakinan kelas. Jadi semuanya diganti dengan kami meyakini, kami sadar bahwa kebersihan dan kenyamanan adalah hal yang paling penting di dalam kelas. Misalnya gini, ada jangan terlambat. Keyakinan kelasnya apa coba? Kan harus diganti untuk kata-kata negatif jangan. Ya, berarti tidak? Disiplin waktu dan menghargai orang lain adalah keyakinan kami. Itu keyakinan kelas seperti itu, ya. Jadi peraturan kelas dulu yang kita buat, lalu kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Itu nomor 3 tentang keyakinan kelas. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah ini, ibu-ibu harus tahu ya kenapa kita harus belajar sih kebutuhan dasar manusia itu untuk apa sih? Jangan mau sih guru apa? Ternyata untuk ini nih. Kenapa seorang pendidik harus mengetahui kebutuhan dasar manusia? Ini alasannya. Dengan mengetahui kebutuhan manusia, seorang pendidik dapat menganalisis, dapat mengetahui apa yang dibutuhkan muridnya, dan kebutuhan murid tersebut akan terlihat jelas dari tingkah lakunya di dalam kelas. Oke, sebagai contoh nih, Ibu. Murid yang suka mengganggu temannya ketika belajar, maka murid tersebut terindikasi membutuhkan rasa ingin terlibat. Karena William Glaser bilang, ini penting Ibu, seluruh tindakan manusia, kita juga, anak-anak juga, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, ada anak yang sudah mengganggu anak lain, berarti dia kurang kasih sayang. Ada anak yang selalu minta makanan, berarti dia kekurangan makanan yang di rumah atau orang tuanya berasal dari ekonomi rendah. Ada anak yang selalu sedih, murung aja. Itu kenapa? Pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kita lihat di sini ya. Teori kebutuhan dasar itu kita ambil berdasarkan William Glaser. Ya, ada 5 kebutuhan dasar murid contohnya ya. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu adalah contohnya makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Murid yang suka minta makanan, berarti murid tersebut indikasinya adalah kurang kebutuhan bertahan hidup. Ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, anak dengan kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima ini biasanya ingin mempunyai banyak teman dan disayangi keluarganya karena dia di rumahnya tidak disayangi. Makanya di sekolah selalu aja mengganggu orang lain karena di rumahnya kurang kasih sayang. Oke, banyak kasus yang seperti ini. Yang ketiga, anak adalah butuh kebebasan. Ya, murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Misalnya seperti ini. Ada anak yang ingin mengerjakan sesuatu, Bu, aku mah nggak pengen ditulis, pengennya tuh langsung cerita. Itu kan kebebasannya dia. Jadi kalau kita menuruti kebebasan dia, kita mengabulkan keinginan dia.
Jadi kita, oh iya gak apa-apa. Jadi dia tuh senang karena dia butuh bebas memilih apa yang dia inginkan. Itu, jadi jangan dilarang tuh ketika murid misalnya, wah Abim tuh bisa nulis, saya ngomong gue, nggak usah, Anda harus ditulis. Kan itu kita harus menghargai kebebasan murid. Kalau tidak, nanti akan ada masalah karena kebutuhan kebebasannya tidak kita penuhi, Bu. Mungkin dia jadi guru, mungkin dia jadi mengganggu orang lain karena kebebasannya nggak kita penuhi. Ya, itu. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, ini juga perlu kita penuhi sebagai guru. Si murid kita harus senang diajar pakai ganja di mana guys kecanduan ganja. Ayo kurang diberi buku deh, nulis pasti murid kita di sekolah jadi malas belajar. Betul tidak? Karena dia kekurangan kesenangannya dia, Pak. Aku masih banyak sama gadget. Cobalah kita sebagai guru juga agak lebih familiar dengan gadget. Makanya saya sekarang kemarin membebaskan anak untuk membawa handphone. Ya, berapa hari kemarin. Tapi saya bertanggung jawab untuk menjaganya dan sudah membuat peraturan yang mereka. Kalau handphone hilang, berarti tanggung jawab kamu. Nanti saya juga akan ada pembelajaran model krisis, akan nyoba gitu. Karena kan sekarang kita nggak bisa menutup mata, itu tuh udah eranya teknologi. Anak tuh udah kecanduan sama gadgetnya. Jadi kita harus bisa memberikan kesenangan untuk peserta didik kita. Kalau tidak, nanti peserta didiknya akan malas-malasan belajar karena kekurangan kesenangan. Nomor 5 adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Murid ini didengarkan dan diakui keterampilan dan capaiannya. Ketika murid berhasil melakukan sesuatu, kita sebagai guru haruslah memberikan apresiasi untuk mereka. Karena kalau tidak, murid itu akan kecewa. Karena penguasaan akan dirinya tidak dipenuhi oleh gurunya, oleh teman-teman. Muridnya menjadi malas-malasan. Abi mah gak mau lagi disuruh sama Pak Dhani karena apresiasi juga gak ada, gak pernah dipuji orang kan. Bungdui. Jadi sebagai guru, cobalah mengapresiasi apa yang telah murid dapatkan. Jadi yang Bung Haji lakukan setiap hari Senin, misalnya ada yang lomba-lomba juara, itu salah satunya penguasaan yang dilakukan. Jadi si anak itu tambah semangat mengikuti lomba. Oh, orang pas berhasil baru disambut kok anak-anak. Itu, oke? Itu kebutuhan dasar manusia. Nomor 5, nah ini yang paling menarik menurut saya ibu-ibu, yaitu posisi kontrol. Kita akan melakukan refleksi. Terakhir refleksi ibu. Refleksi itu adalah lain judul filmnya. Kita harus ngaca diri. Kurang teh, siga saha sih. Dalam posisi kontrol ini kita berperan sebagai siapa sih? Harus mengaca diri ya. Nah, posisi kontrol adalah peran yang diambil kita atau diambil guru untuk mendisiplinkan peserta didik. Menurut Dian dosen ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai pemukul, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan kelima, guru sebagai manajer. Ayo berefleksi, ayo berkaca. Urang selama ini teh jadi guru anu mana? Apakah guru pemukul atau malah guru sebagai manajer? Oke, kita lihat posisi kontrol yang pertama. Guru sebagai pemukul. Bila guru tersebut sebagai pemukul, biasanya menggunakan hukuman fisik, misalnya lari satu pukul ini, terus verbal, kata-katanya juga menyayat hati, kasar, keras ya. Nah, cirinya guru sebagai pemukul itu adalah nada suaranya selalu tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, hardik menghardik. Jadi kata-katanya seperti ini, patuhi atau aturan saya atau awas itu pemukul. Hasilnya kalau kita jadi guru pemukul kepada anak akan seperti apa? Murid akan marah, dalam hatinya akan berdendam atau bahkan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan soalnya gini-gini lalu kenal muridnya kurang malah diamukan dia tidak konsen. Banyak kan yang seperti itu kalau kita menyelesaikan masalahnya dengan penghukuman. Oke? Lalu ada posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah ini biasanya
sering kita lakukan juga. Contohnya seperti ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, nggak kasar lagi seperti penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi jangan garang gelap. Cuci piring baliknya dosa. Pengarang yang saya kata. Nah, sudah hening, baru dia berbicara. Nada suaranya memelas. Nah, baru buat. Oke, nah terus nada suaranya memelas, sedih, bahasa tubuhnya juga merapat kepada anak tersebut. Menangis kalau sampai menangis. Bisa. Jadi dia seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu tidak bagus ibu. Sama dengan menghukum. Akibatnya apa nih? Murid merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan semua rekan-rekannya dan merasa menjadi orang yang gagal. Itu kejelekannya menjadi membuat rasa bersalah. Lalu ada posisi kontrol sebagai teman. Kita udah tahu ya, kemarin udah dijelaskan. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Jadi berpura-pura sebagai teman, tapi tetap ingin mengontrol dia. Nah, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya juga merapat kepada murid, mata senyum, dan kayak teman aja gitu. Kata-katanya seperti ini. Ayolah bantu bapak, demi bapak, bantulah. Nah itu ada trik seperti itu ya. Hasilnya ini kalau kita menerapkan diri sebagai teman, hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, tetapi ada sisi negatifnya juga. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Oke? Jadi ada dua, positif dan negatifnya juga ada. Kalau sebagai pemantau bagaimana? Nah, guru pada posisi pemantau biasanya berdasarkan pada peraturan. Jadi dia hafal semua peraturan. Pokoknya harus seperti ini, harus seperti ini. Peraturannya ini harus dituruti. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal, tidak memposisikan diri sebagai teman. Pokoknya nggak ada maksud apa-apa, lempeng aja. Jadi perkataannya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan peraturannya? Nah, ini pemantau. Hasilnya bagaimana nih kalau kita berperan sebagai pemantau? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalani karena telah melanggar salah satu peraturan, tapi murid tetap tidak nyaman karena tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kan tadi dia berdasarkan peraturan, kalau kamu telat kamu dihukum harus menulis, ya. Tidak diberi kesempatan untuk murid bisa memperbaiki dirinya. Tidak diberi suara, Pak aku memang berbuat salah, tapi aku ingin memperbaiki kesalahan dengan cara ini. Tidak diberi seperti itu. Itu masih kurang juga. Nah, yang paling tepat dan yang paling susah untuk dilakukan sebenarnya adalah guru sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan guru. Artinya berbuat sesuatu dengan guru itu ngobrol bersama-sama, mencari solusi tentang apa kesalahannya dan harus bagaimana, itu dengan guru mencari solusinya, ya. Nah, cirinya nada suaranya selalu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Lalu pertanyaannya seperti ini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Itu jadi tanya ke muridnya. Ini kamu kan sudah berbuat salah. Ayo, punya cara enggak untuk memperbaiki kesalahan ini? Beda dengan pemantau, kamu sudah berbuat salah. Ini loh, kalau salah harus melakukan ini ada di peraturan. Itu. Kalau pemantau mengikuti peraturan, tapi kalau manajer dia bertanya ke muridnya, kamu bisa melakukan apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Misalnya ada dua anak yang bertengkar nih, Ajil di kelas saya sama si Farhan. Saya tanya ke si Ajil, kamu bisa melakukan apa biar si Farhan nangis dulu? Oh ya Pak, kayak wabi dikirimkan, kayak wabi baliknya di baturan. Seperti itu. Kan kalau di peraturan kelas, saya kalau ada yang bertengkar harus menulis tuh, saya minta maaf sebanyak selembar gitu ya. Tapi kalau dengan manajer itu kita mencari solusi dengan murid, sehingga murid tadi, oh iya saya sudah baikan dengan Pak, dan dia senang karena dia bisa berbuat sesuatu.
dia tidak merasa gagal. Ya, itu kelebihan dari posisi kontrol sebagai manajer. Oke, yang terakhir cepet ya. Oke, segitiga restitusi. Nih, kenapa harus ada segitiga restitusi? Tadi yang terakhir kan posisi manajer ya. Posisi manajer biasanya akan melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Ya, segitiga restitusi itu kan ada yang di bawah, tiga sisi kan? Ada yang di pinggir naik dulu, ada yang turun. Artinya yang di bawah, ketika ada masalah, murid jangan langsung naik, kita datar dulu, santai dulu menghadapinya. Otomatis kan dadanya santai, dia sendiri itu berluas gitu. Ketika ayah salah misalnya, ayo dulu Pak, itu kan udah nggak santai ya Bu ya, santai dulu, ayo gitu Bapak yuk, ngobrol nah gitu. Setelah santai gitu ada nanjakan. Nah di nanjak itu adalah kita harus mencari tahu kesalahan murid tersebut. Jadi si murid itu tahu kesalahannya dia apa. Dan yang terakhir adalah tadi mencari solusi bersama. Kamu bisa menyelesaikan apa sih? Nah ini ya. Menurut dosen tadi kembali lagi ya, restitusi adalah proses komunikasi antara guru dan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terbaik untuk masalah mereka. Dalam segitiga restitusi akan lebih membahas cara berkomunikasi dengan murid. Seperti segitiga akan ada 3 tahapan cara berkomunikasi yang baik dengan murid. Tadi yang kata saya, santai dulu, agak najak sedikit, terus cooling down lagi. Segitiga restitusi juga adalah cara berkomunikasi seorang manajer dengan muridnya. Nah ini dulu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita gunakan ketika ada masalah. Ketika ada masalah timbul, langsung kita menstabilkan identitas. Kumaha sih menstabilkan identitas itu? Tanya dulu, kamu melakukan kesalahan apa ya? Oh iya Pak, saya melakukan kesalahan ini itu. Oh iya, setiap manusia juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu jadi santai. Bapak Obi bahwa berarti pernah. Oh iya berarti si murid itu santai. Tapi si Bapak Obi pernah salah ya. Jadi kan santai dulu. Nah udah santai selesai, kita nanya sedikit validasi tindakan yang salah, baru ditanyakan. Kamu tuh menjahili aja ya? Iya. Itu salah nggak? Iya Pak, salah ternyata itu tidak benar, saya kita hati. Dia sudah sadar kan? Dia oh iya kalau berarti salah ya. Kalau dia sudah salah tentang kesalahannya, baru hadir tanya keyakinan kelasnya. Oh iya ternyata di sekolah orang harus saling menghargai, ulang garuyut. Kan tadi jangan berkelahi artinya saling menghargai kan. Kalau jangan berkelahi negatif kan kalimatnya di peraturan kelas. Kita ubah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu boleh ada ketajaman atau tidak. Jadi jangan berkelahi itu artinya saling menghargai. Iya Pak, kalau keyakinan kelasnya itu kita harus saling menghargai. Baru menanyakan keyakinan kita masukkan bagaimana kamu bisa memperbaiki ini. Nah di tahap ini nih kita tanyain bagaimana kita bisa memperbaiki ini tuh. Iya Pak, saya nanti pas pulang sekolah akan menemui Azriel pulang biar kita bisa salaman, kita balikan di jalan. Mungkin nanti kita juga akan jajan bersama. Segitiga restitusi, tetapi tidak semua masalah ya Ibu Bapak kita harus selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Contohnya, ya Pak di kelas atas saya SMA ada kasus narkoba, mempan segitiga restitusi dia dibaik-baikin kurang, kamu ini nggak mempan ya kayak gitu mah, langsung harus sama pihak yang berwenang. Misalnya ada yang ujian, ke ujian niron, segitiga restitusi yang bukwa enggak kan? Karena segitiga restitusi itu rupanya dengan kasus-kasus yang biasa aja sebenarnya, tapi menjurus agak tinggi. Tapi kita harus tahu, oh ini bisa nih digunakan segitiga restitusi, gunakan. Kalau oh ini mau bisa ya, jangan. Kita sebagai guru harus bisa mengukurnya. Nah itu Ibu Bapak penjelasan dari saya. Untuk contoh video segitiga restitusi saya udah buat sebenarnya, cuma nanti aja kita editannya. Ya karena saya sudah buat sendiri dengan Azri, murid saya ada di YouTube, nantilah di share ya Pak.
Nah, itu teori dari teori materi seri berbagi budaya positif di sekolah dari saya. Mohon maaf segala kekurangannya. Ini ada sesi tanya jawab atau gimana? Atau sudah aja? Isi ada yang mau bertanya? Yuk, ada? Oke, silakan Bu. Bu Ruli, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan yang 5 kontrol tadi. Ya. Apakah di yang 5 kontrol tadi itu 5-5-nya bisa diterapkan oleh seorang guru? Oke. Di samping sebagai seorang manajer, juga bisa sebagai penghukum, juga bisa sebagai pembuat rasa bersalah, juga sebagai teman, juga jadi yang 5 kontrol ini bisa digunakan gitu di seorang guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Luli, pertanyaan yang sangat hebat sekali, sangat brilian sekali. Sebenarnya kita mempelajari posisi kontrol ini adalah untuk refleksi kepada kita Bu. Jadi kita tuh harus memilih dan harus tahu posisi kontrol kita itu sekarang yang mana sih. Setelah kita mengetahui posisi kontrol kita yang mana, kita kan tahu di sini posisi yang terbaik itu adalah sebagai manager, ya. Bisa digunakan ya. Misalnya Bu Luli, saya itu tetap ingin menjadi penghukum, silahkan. Tapi kan tadi sudah tahu konsekuensinya kalau menjadi penghukum seperti apa, akibatnya buat anak seperti apa. Aku kan tetap ingin menjadi teman, silahkan. Tapi kita tahu sendiri kan kalau akibatnya menjadi mengambil posisi sebagai teman, murid menjadi bagaimana seperti kita. Gitu bisa digunakan, tapi disarankan untuk saya mencoba menjadi manajer. Gitu. Ada lagi? Maksudnya disesuaikan dengan apa ya? Kondisi situasi dan jenis kasusnya gitu. Misalnya kita bisa jadi sebagai penghukum pada posisi apa, pada kasus apa misalnya. Kita bisa jadi manajer atau kita bisa jadi teman pada saat apa misalnya gitu. Ibu, Ya. terima kasih sudah tertangkap pertanyaannya. Ini Bu, sebenarnya menghadapi murid kita bisa menjadi siapa aja di sini. Tapi kita harus tahu tadi konsekuensinya Bu. Misalnya murid itu sangat bandel, ya kita akan jadi penghukum aja, orang kesel. Kita harus tahu tuh konsekuensinya kalau kita hukum dia. Nanti muridnya bakal jadi apa? Ya, karena gini Bu, ada di posisi kontrol itu kita beranggapan seperti ini. Kalau kita memarahi dia, berarti kita telah berhasil untuk mendisiplinkan dia. Tapi itu adalah ilusi Bu. Sejatinya bukan seperti itu tidak berhasil untuk dia menjadi penghukum, malah anaknya menjadi penendang pada kita. Jadi bagaimanapun posisinya, menurut saya pribadi ya, yang paling benar itu adalah sebagai manajer gitu Bu. Karena kita bisa melatih tanggung jawab untuk peserta didiknya. Peserta didik jadi nanti apa yang harus dia lakukan. Kalau kita bertugas sebagai pemain ya, jadi kita dekat sama murid, tapi ketika kita udah tidak bisa membantu dia udah kecewa. Banyak kekurangannya gitu kalau kita menerapkan posisi yang lain. Walaupun ibu pertanyaan itu mungkin apakah murid ibu cocoknya ini menghukum gitu ya, dia nggak seperti itu Bu. Menurut saya gitu, walaupun kata ibu cocok ibu, tapi konsekuensinya murid itu nanti akan seperti apa jelek gitu. Karena sejatinya disiplin positif itu bukan menghukum, itu kan memaksa di kata saya. Itu mudah-mudahan tidak puas. Ada lagi? Ayo, wis. Itu sudah lagi bisa. Oh, bisa silakan. Keyakinan kelas sama peraturan kelas. Kalau kelas rendah gitu ya, kadang suka nggak mengerti, lebih mengerti dengan dilarang membuang sampah, harus datang ya, harus ada kata-kata negatif itu daripada misalnya itu teh kami ya itu teh suka agak kurang ngerti gitu. Kalau ya jadi apakah masih boleh ya gitu di peraturan itu, di peraturan ada kata-kata yang seperti itu gitu. Jadi Bu, peraturan
peraturan kelas dan keyakinan kelas itu dua hal yang berbeda dulu. Jadi kita bikin dulu peraturan kelas, tempel dulu peraturan kelas lah. Keyakinan kelas juga kita ambil dari peraturan kelas itu. Jadi kayak gini tuh, keyakinan kelas itu adalah ini gabungan dari peraturan kelas. Yang tadinya 3 peraturan kelas bisa jadi 1 keyakinan kan. Jadi dua-duanya ditempel tuh. Kirain satu aja itu sekarang kayak gitu peraturan kelas diganti sama yang itu. Enggak, 2 aja. Karena menurut saya pribadi, untuk membuat keyakinan kelas itu kan dasarnya adalah peraturan kelas. Nah, tadi kan saya sempat bilang untuk membuat keyakinan kelas itu panjang tahapannya, ada beberapa tahapan. Ini saya langsung aja ke intinya. Jadi seperti ini, peraturan kelas itu kan dibuat kita dengan peserta didik kita. Ya, kita dan peserta didik udah sepakat nih peraturannya ini, pelanggarannya ini. Nah, kalau udah sepakat, lalu buat keyakinan kelas. Dan membuat keyakinan kelas itu ada 3 tahapan lagi. Ya, jadi nanti di kesempatan lain mungkin saya dan Mas Hasan akan menerapkan cara membuat keyakinan kelas. Jadi untuk sekarang kita tulis dua-duanya peraturan kelasnya seperti apa, keyakinan kelasnya seperti apa. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi, Bu Yani, Bu Ella, Bu Yana, ayo. Ini gimana, ngerti nggak maksudnya materinya agak terbuka sekarang? Ya, mulai dipahami? Oke, ya restitusi ngerti ya? Konsekuensi hukuman gitu. Oke. Gimana? Bu Yana? Bu Yana? Sudah? Siap-siap. Maka Bu Yani ketemuan sekali. Yang kita kontrol itu harus berlaku dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau misalkan untuk kelas 1 hampir kebanyakan itu guru itu yang penghukum biasanya. Terus ada sebagai penghukum, kalau misalkan sebagai teman juga. Jadi kalau sebagai pemantau, kalau manajer sadayana. Enggak, kebanyakan Jadi seorang guru itu bisa menjadi penghukum, bisa menjadi di suatu saat bisa menjadi pembuat masalah, pada suatu saat bisa menjadi manajer. Jadi kondisi kebanyakan kalau di kelas 1 itu menyeluruh. Kebanyakannya teman. Siap. Karena susah ya memang kalau kita terlalu textbook gitu ya untuk menjadi manajer memang susah. Pada kenyataannya kan kita juga pernah berperan sebagai penghukum kan ya, pernah membuat jadi bersalah, teman atau manajer. Tapi di dalam teori ini mohon maaf sekali, sebisa mungkin sebagai guru kita harus bertindak sebagai manajer. Secara teori ya Bu ya, kita harus bertindak sebagai manajer karena tadi keuntungan untuk menjadi manajer itu banyak sekali. Dan kalau kita memilih sebagai teman ada kerugiannya, itu kan ya, konsekuensinya seperti itu. Itu Ibu. Keren sekali. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Iya, saya ngertos tahu susah asli itu. Tapi tidak ada yang susah kalau kita berusaha. Cuma berusaha aja. Oke, kayaknya tidak ada pertanyaan lagi. Sekian dari saya, Ibu Bapak. Hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan seri berbagi ini bisa menambah bendahara ilmu Ibu Bapak dan bisa diterapkan di kelasnya untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses psikologis dasar yang mengakibatkan siswa sulit untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, menulis, dan mengejek karena ada yang gak beres di syaratnya. Nah, kita lanjut dari Shawitz, yaitu sekitar seperempat siswa dengan kesulitan belajar mengalami 1 atau lebih ketidakmampuan belajar, dan antara 80 hingga 90% siswa dengan ketidakmampuan belajar mengalami disleksia. Jadi yang banyak itu adalah disleksia ya, ketidakmampuan mengenal huruf. Kita lanjut di sini. Nah, ciri utama ketidakmampuan belajar yang paling bawah nih, yang di sini nomor 1, sering memiliki anggota keluarga dengan kesulitan belajar. Biasanya anak-anak dengan ketidakmampuan belajar itu
di keluarga oke ada yang seperti itu. Misalnya, si keluarga itu ada di baheula Berarti genetik bukan? bisa jadi. Si budak ieu mah baheula lanjutnya itu bisa baca. Anak oge itu bisa baca. Itu salah satu ketidakmampuan belajar. Berarti ada ciri-cirinya. Kita harus meneliti, ya. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam keterampilan akademis utama yang melekat pada anak dan berlangsung seumur hidup. Contohnya ketidakmampuan itu dia tangannya, misalnya tangannya rada kotor ya, seumur hidup kan berpengaruh. Itu berpengaruh kepada apa? Menulis susah kan? Ya kan? Walaupun kita terus-terusan memberikan program yang tepat, tapi tetap dia nggak bisa nulis karena dia tidak mampu. Syaratnya nggak nyampe ke sini. Itu. Nomor 3, tidak merespon intervensi dengan cara yang diharapkan. Misalnya kita bertanya kepada suatu anak, kamu sudah makan belum? Si anak itu kalau yang tidak mampu menjawabnya kadang tidak nyambung. Nah itu perlu kita teliti, kemungkinan anak itu tidak mampu dalam belajar. Nomor 4, tidak memahami atau melakukan proses informasi seefisien atau seakurat siswa yang tipikal atau normal. Kalau misalnya ke siswa normal kita bertanya nyambung, kita bertanya seperti ini jawabannya, tapi ke siswa yang tidak mampu belajar jawabannya malah aneh, malah tidak nyambung, malah tidak seperti biasanya. Itu ciri-ciri siswa yang tidak mampu dalam belajar. Mungkin ibu bapak ada ya di kelas yang seperti ini. Walaupun kelas atas pas kita ajak ngobrol tuh nyambung, pas kita ngajak, pas kita suruh sesuatu malah aneh tingkah lakunya. Itu masuk ke dalam ketidakmampuan dalam belajar. Ada sesuatu yang salah di syaraf otaknya. Kita lanjut. Lalu kata Ausberg di tahun 2018, siswa dengan kesulitan belajar memiliki potensi untuk mencapai tingkat yang sesuai dengan usianya setelah diberikan program yang sesuai dan dukungan yang tepat. Jadi kesulitan belajar ini akan hilang kalau program dan dukungannya tepat. Anak gak bisa belajar menulis misalnya, dukungannya tepat, itu akan bisa belajar menulis. Kesulitan di matematika kalau penanganan dan programnya tepat itu akan bisa. Nah, berbeda. Tadi di sini dengan anak-anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai nilai akademis yang rendah karena ada 8 alasan tuh. Ini misalnya anak yang kesulitan belajar, untuk bisa belajar tuh dia harus menaiki banyak buku. Ada 8 buku yang harus dia taiki. Nah, kenapa? Yang pertama, anak yang kesulitan belajar itu karena yang pertama itu kurikulumnya tidak memadai. Kurikulumnya gak ramah buat mereka. Kurikulum buat kagak wae, cara oge beres kurikulum dia, geus aya kurikulum baru gurunya oge geus dia. Nah, itu membuat anak-anak dengan kesulitan belajar makin sulit belajar. Yang kedua, masalah perilaku psikologis atau emosional yang parah. Biasanya anak dengan kesulitan belajar mempunyai masalah perilaku atau psikologis atau emosional yang biasanya jelek. Ketiga, yang di sini mempunyai masalah ekonomi, itu juga menjadi alasan. Yang keempat, anak yang kesulitan belajar mempunyai gangguan sensorik, kelemahan dalam penglihatan atau pendengaran. Nah, anak yang kelemahan melihat, misalnya dia susah tuh melihat tulisan di tembok, itu juga akan berpotensi kesulitan dalam belajar. Nah, anak dengan kesulitan belajar juga rata-rata jarang masuk sekolah. Nah, lanjut nomor 6, anak kesulitan belajar biasanya kecerdasannya di bawah rata-rata. Lalu ada nomor 7, ada bahasa lain yang digunakan sehari-hari selain bahasa Indonesia. Nah, ini bagi orang di Indonesia kan banyak sekali ya bahasa sehari-hari, bahasa ibunya. Nah, kadang orang yang sering ngomong bahasa Sunda ketika diberikan bahasa Indonesia itu akan kesulitan karena dia sering ngomongnya pakai bahasa Sunda. Itu juga berpengaruh. Kenapa dia sering belajar bahasa. Dan nomor terakhir, instruksi pembelajaran yang tidak efektif. Berarti ada metode pembelajaran yang kurang tepat. Kita lanjut. Nah, sekarang perbedaannya dengan ketidakmampuan. Oke, ini penting ya. Tadi kesulitan belajar dapat kita obati lah istilahnya. Tapi ketidakmampuan belajar itu akan sulit karena apa nih? Ketidakmampuan seseorang dalam memproses atau mengingat dan menghasilkan informasi yang disebabkan oleh gangguan pada sistem otaknya. Jadi ada masalah di syarafnya.
Kalau yang kesulitan belajar nggak ada masalah di otaknya. Berarti dengan program yang tepat dia bisa. Kalau yang tidak mampu mah ada satu masalah di otaknya. Lanjut ke sini. Siswa yang mengalami ketidakmampuan belajar akan mengalami gangguan pada satu atau lebih proses psikologis dasar yang mengakibatkan siswa sulit untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, menulis, dan mengeja. Karena ada yang nggak beres di syaratnya. Nah, kita lanjut dari Shawitz, yaitu sekitar seperempat siswa dengan kesulitan belajar mengalami satu atau lebih ketidakmampuan belajar, dan antara 80 hingga 90% siswa dengan ketidakmampuan belajar mengalami disleksia. Jadi yang banyak itu adalah disleksia ya, ketidakmampuan mengenal huruf. Kita lanjut ke sini. Nah, ciri utama ketidakmampuan belajar yang paling bawah nih, yang di sini nomor 1, sering memiliki anggota keluarga dengan kesulitan belajar. Biasanya anak-anak dengan ketidakmampuan belajar itu di keluarga Taubi ada seperti itu. Misalnya, si keluarga ini ada di bangunan lagi. Bisa jadi si budak iya bangunan lagi itu bisa baca. Anak lagi itu bisa baca. Itu salah satu ketidakmampuan belajar. Berarti ada ciri-cirinya. Kita harus meneliti. Ya. Yang kedua, mengalami kesulitan dalam keterampilan akademis, utama yang melekat pada anak dan berlangsung seumur hidup. Contohnya ketidakmampuan itu dia tangannya, misalnya tangannya rada kotor ya, seumur hidup kan berpengaruh. Itu berpengaruh kepada apa? Menulis susah kan? Ya kan? Walaupun kita terus-terusan memberikan program yang tepat, tapi tetap dia nggak bisa nulis karena dia tidak mampu. Syaratnya nggak nyampe ke sini. Itu. Nomor 3, tidak merespon intervensi dengan cara yang diharapkan. Misalnya kita bertanya kepada suatu anak, kamu sudah makan belum? Si anak itu kalau yang tidak mampu menjawab kadang tidak nyambung. Nah itu perlu kita teliti, kemungkinan anak itu tidak mampu dalam belajar. Nomor 4, tidak memahami atau memproses informasi seefisien atau seakurat siswa yang tipikal atau normal. Kalau misalnya ke siswa normal kita bertanya nyambung, kita bertanya seperti ini jawabannya, tapi ke siswa yang tidak mampu belajar jawabannya malah aneh, malah tidak nyambung, malah tidak seperti biasanya. Itu ciri-ciri siswa yang tidak mampu dalam belajar. Mungkin ibu bapak ada ya di kelas yang seperti ini. Walaupun kelas atas pas kita ajak ngobrol dia nyambung, pas kita ngajak, pas kita suruh sesuatu malah aneh ketika lakunya. Itu masuk ke dalam ketidakmampuan dalam belajar. Ada sesuatu yang salah di cara otaknya. Kita lanjut. Nah, tadi kan ada ketidakmampuan belajar, kesulitan belajar. Nah, ini ada ketidakmampuan belajar spesifik. Di sini ada 2 ketidakmampuan belajar yang spesifik itu. Yang pertama adalah gangguan perkembangan bahasa atau developmental language disorder. Kesulitan memahami dan menggunakan kata-kata, kalimat atau mengekspresikan makna. Kadang lamun orang ngobrol, Pak anak itu dia ngerti, tapi ada selain dia ngerti, tapi dia sulit mengungkapkan kata-kata. Kamu bisa nggak bikin kalimat? Iya Pak, saya bisa. Pas dia bikin kalimat, kalimatnya susah, malah cuma kata-kata. Tapi dia ngerti, dia harus bikin kalimat. Dalam disleksia dan diskalkulia juga. Nah, mungkin itu kan bisa jadi bawaan genetik mungkin ya. Nah, dalam menyikapi siswa tersebut, contohnya mungkinnya menurut dari Bapak, contoh sederhananya seperti apa dalam menghadapi siswa tersebut? Terima kasih. Turun Pak Hasan, puntennya jadi hilang pertanyaan gak ada harus karena memang abal-abal itu terbiasa sama-sama cuma share ilmu aja ya Ibu Bapak. Tadi Pak Hasan pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Anak tersebut kemungkinan besar ketidakmampuannya hanya di dalam tangan saja ya, tapi Bapak juga bilang dia itu susah mengenal huruf sama kemampuan matematikanya kurang. Saya akan menjelaskan dulu tentang matematika. Anak kelas 3 rata-rata kemampuan kognitifnya itu harus, jangan abstrak maksudnya ya, harus dikenalkan dengan hal-hal yang konkret. Untuk angka kita bisa menggunakan kayak pulpen, terus digambar juga itu konkret Bapak. Kita bikin gambar di board, ada pulpen 10
dan ini 10 pulpen gitu ya. Itu untuk diskalkulia. Untuk disleksia itu memang agak susah ya Pak. Tapi rata-rata anak bukan rata-rata sih. Dia kan hanya di sini aja ya, ke anak berkebutuhan khususnya di kanan. Mungkin di syaratnya itu tidak seperti itu Pak. Mungkin dia normal gitu ya. Dan kita harus lebih mencari tahu lagi. Nah untuk disleksia kita bisa menggunakan tadi Pak huruf-huruf ya, fonem-fonem itu seperti itu, digunakan fonem. Tapi sebelumnya memang harus hafal dulu huruf. Saya biasanya mengajarin, ada dapin kelas saya juga. Jadi dibedain antara huruf vokal dan huruf konsonan ya. Huruf vokal A, I, U, E, O nya di atas, huruf konsonannya di bawah. Misalnya kita buat kotak, kamu cari dulu konsonan dari K itu yang mana? Dia tulis dulu K, lalu disambungin sama vokalnya. Kamu cari di atas A, I, U, E, O yang membentuk ko apa? Lalu dia tulis O, jadi ko. Satu lagi kotaknya apa? Ta. Kamu cari huruf matinya T, berarti cari T, dia tulis T. Lalu huruf vokal satu lagi menjadi ta, jadi dia tambahin ta, kotak. Seperti itu, dicoba dulu aja Pak. Gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan puas lah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya. Itu ada yang mempunyai kesulitan belajar, kan tadi harus identifikasi dulu dari awal. Nah, kapan waktunya itu identifikasi siswa kita itu dilakukan? Apakah pas MPLS ketika awal-awal masuk semester, atau bisa sambil berjalan proses pembelajaran kita bisa mengidentifikasi siswa kita apakah ada yang mempunyai ketidakmampuan belajar atau kesulitan belajar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya langsung ada di sini. Identifikasi awal. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu di awal pembelajaran. Itu yang paling tepat. Tapi kalau misalnya kita telat seperti sekarang, sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya setelah pembelajaran berlangsung. Tapi kalau dari awal maka kita punya waktu tuh selama 1 tahun untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada tersebut setelah identifikasinya. Dan format identifikasinya sebenarnya saya punya, tapi materinya ada di bagian keberapa gitu kalau tidak salah. Jadi kita tuh meneliti dulu anak tersebut, kesehariannya seperti apa, kesulitannya seperti apa, lalu kita bikin bagan. Di rumahnya seperti apa, temannya seperti apa, tantangannya seperti apa, baru kita tahu, oh dia tuh ini kesulitannya. Seperti itu dulu. Jadi lebih baik di awal, karena kalau di awal adalah kunci keberhasilan dari pendidikan. Bukan menurut saya, tapi menurut Ausman.